Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raka Januar Ramdan dari Teknik Informatika. Saya di sini akan menjelaskan muasal untuk kriptografi. Oke, kita mulai ya. Sejarah untuk kriptografi sendiri itu cukup terkenal pada masa kejayaan bangsa Yunani sekitar tahun 400 sebelum Masehi. Alat yang digunakan untuk membuat pesan tersembunyi di masa peradaban Yunani disebut sky table. Sky table. Sky table. Oke. Bentuk dari stable citel ya sendiri adalah batangan silinder dengan terdiri atas kombinasi dari 18 huruf. Dan di masa pemimpinan Julius Caesar dari kerajaan Romawi, penerapan kriptografi menjadi lebih banyak dikarenakan pertimbangan dari stabilitas negara. Sehingga berdasarkan kedua aspek tersebut baik klasik maupun modern, kriptografi mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk mengamankan data. Kriptografi. Menurut para ahli dan buku yang berjudul Applied Cryptography karangan Bruce Schneider, John Will, dan Sen dari tahun 1996. Kriptografi merupakan suatu seni atau ilmu untuk menjaga kerahasiaan dari sebuah tulisan agar tetap aman tanpa diketahui pihak yang tidak berkepentingan. Kriptografi berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu berarti kriptos dan graphen. Kriptos berarti rahasia atau tersembunyi, sedangkan graphen artinya menulis. Jadi secara umum, kriptografi merupakan proses menulis atau menyampaikan pesan secara rahasia dan tersembunyi. Jenis-jenis kriptografi. Yang pertama, hash function. Pertama ini hash function digunakan untuk meringkas data serta mengirimkan penjelasan yang telah dirangkum. Jenis kriptografi ini menggunakan persamaan matematika di mana algoritma akan mengambil nilai numerik sebagai input yang kemudian akan diringkas oleh hash system. Kedua, public key cryptography. Public key cryptography adalah konsep perlindungan data yang bersifat revolusioner. Dalam kurung waktu 300 hingga 400 tahun terakhir, di mana istilah ini sering disebut dengan kunci publik atau public key. Public key ini memanfaatkan dua kunci yang saling terhubung, yaitu kunci publik dan kunci privat. Jenis ketiga, ada symmetric key cryptography. Jenis symmetric key cryptography ini disebut juga dengan kunci rahasia, yang berarti penerima dan pengirim informasi hanya menggunakan satu kunci untuk melakukan enkripsi data. Jenis kriptografi yang digunakan untuk menggunakannya itu adalah AES atau Advanced Encryption System. Pendekatan yang dilakukan oleh symmetric key dianggap lebih efisien daripada menggunakan metode yang lain. Teknik dan algoritma kriptografi. Teknik yang digunakan dalam kriptografi adalah metode scrambling, yaitu teknik mengubah teks biasa menjadi teks sandi. Teks scrambling dikenal dengan istilah enkripsi dan dekripsi, yang mana terdapat tiga fungsi dasar di dalam algoritma kriptografi sendiri, yaitu key, encryption, dan decryption. Enkripsi adalah proses penyembunyian sebuah data pesan dengan cara mengubah teks plain menjadi ciphertext. Nah, enkripsi ini hanyalah prosesnya, bukan hasilnya. Oke, dekripsi merupakan kebalikannya dari enkripsi, yaitu berarti bertujuan untuk mengubah pesan yang sebelumnya ya. Kalau dekripsi mengubah pesan sebelumnya yang sudah di enkripsi menjadi bahasa biasa lagi nih. Oke. Nah, yang bertujuan untuk apa? Untuk memahami pesan yang ada agar dapat dibaca oleh kita nih dengan baik. Ya, karena di enkripsi itu kita udah nggak bisa baca lagi datanya. Hanya bahasa sistemnya dari kriptografi itu sendiri. Oke, tujuan kriptografi. Oke, udah jelas di sini tujuan kriptografi itu untuk mengamankan data ya.
kriptografi itu bidang ilmu pengetahuan yang penjelasan pemakaian persamaan matematika untuk melakukan proses penyandian data atau keamanan dan data kita nih. Kriptografi bertujuan untuk mengamankan isi data atau menjaga kerahasiaan informasi dari orang yang tidak berhak atau untuk orang lain tidak mengetahui isi data kita nih, gitu. Seperti sandi, gitu. Oke. Proses utama ya, proses utama kriptografi. Proses pertama itu ada enkripsi. Enkripsi adalah informasi atau data yang hendak kita kirim atau kita ingin ubah menjadi bentuk yang hampir tidak dikenali sebagai informasi awal dengan menggunakan algoritma tertentu. Karena enkripsi ini banyak nih, ada MD5, H256. Oke, itu banyak banget enkripsinya. Nah, dekripsi adalah kebalikan dari enkripsi, yaitu mengubah kembali bentuk yang sudah dienkripsi menjadi data awal gitu yang akan kita pahamin lagi gitu. Istilah dalam kriptografi. Pertama itu ada text plain. Adalah pesan yang hendak dikirimkan berisi data asli. Nah, kedua ada cipher text. Adalah pesan enkripsi yang merupakan hasil enkripsi. Jadi, kalau sudah tersandi nih disebutnya itu cipher text gitu. Nah, ketiga ada enkripsi. Nah, ini prosesnya nih. Proses untuk mengubah dari text plain menjadi ciphertext gitu. Nah, dekripsi. Dekripsi ini agak rancu ya bahasa dekripsi sama decryption gitu. Karena kalau di bahasa Inggrisnya ya decryption. Atau kita membuat apa yang sudah dienkripsi membalikan dengan ke data awal gitu. Kembalikan dari enkripsi yakni mengubah ciphertext yaitu menjadi plain text sehingga berupa data-data yang bisa kita baca lagi. Kunci atau key. Nah, ini yang tadi dibilang public key atau private key. Nah, suatu bilangan yang dirahasiakan yang digunakan dalam proses enkripsi data. Itu. Oke. Lanjut. Ada prinsip yang mendasari kriptografi. Pertama itu confidential, integrity, availability, authentication, dan repudiation. Oke. Itu asal muasal kriptografi. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke, terima kasih banyak.